Drama ini mengangkat kisah emosional dua saudara tiri, Kajol dan Hajar, yang hidup dalam satu atap namun terpisah oleh luka masa lalu dan konflik batin. Kajol, anak dari istri pertama, tumbuh dengan kenangan manis bersama sang ayah. Namun, sejak ayah menikah lagi dan Hajar hadir di rumah, Kajol merasa tergeser dan kehilangan tempatnya. Di sisi lain, Hajar, anak dari istri kedua, merasa tidak pernah sepenuhnya diterima, meski ia berusaha keras menjalin hubungan. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai keseharian mereka, memunculkan saling tuduh dan perasaan ditolak. Suasana rumah menjadi tegang, penuh dengan kesalahpahaman dan rasa cemburu tersembunyi terhadap kasih sayang ayah. Keduanya terluka tapi tak tahu cara menyembuhkan. Terima kasih ya untuk kalian berdua yang sudah menyambut ibu di rumah kalian. Saya tahu tidak mudah untuk duduk bersama ketika hati sedang terluka. Tapi langkah pertama menuju pemulihan adalah keberanian untuk hadir. Hajar, bisa kamu mulai bagaimana perasaan kamu selama tinggal di rumah bersama Kajol? Campur aduk Bu, aku pengen dekat. Tapi setiap kali aku coba, dia selalu menjauh. Jadi aku ngerasa gak diinginkan. Kamu merasa ditolak ya? Iya Bu. Kajol, bagaimana rasa kamu saat mendengarkan itu? Aku nggak tahu kalau Hajar mikir gitu. Aku kira dia nggak peduli. Aku selama ini di rumah merasa seperti terasingkan. Jadi kamu merasa kayak tergeserkan, kehilangan tempat. Iya Bu. Kalian ternyata punya rasa sakit yang sama, dominan, mirip. Tapi kalian sibuk menjaga jarak, padahal ingin saling dekat. Sekarang kita coba latihan kecil. Saya ingin kalian sebutkan satu hal yang kalian hargai dari satu sama lain. Kajol itu kuat Bu. Dia ingin pernah terlihat menangis. Dia juga pintar. Hajar itu orangnya nggak gampang nyerah. Dia tetap coba ngobrol walau aku sering dingin. Lihat, kalian memperhatikan satu sama lain, hanya belum terbiasa mengungkapkan. Sekarang, saya akan bantu kalian menyentuh emosi yang lebih dalam. Saya akan baca kalimat dan kalian lanjutkan dengan kejujuran hati kalian. Untuk kalimat pertamanya, nanti kalian sambung ya yang kalimat ibu sampaikan. Kalimatnya, saat aku marah padamu, sebenarnya yang ingin aku katakan adalah, Aku takut kamu akan benar-benar mengambil semuanya yang dulu adalah milikku. Aku cuma pengen punya keluarga yang utuh. Tapi aku takut kamu benci aku. Baik, ibu akan melanjutkan untuk kalimat keduanya ya. Untuk kalimat keduanya, yang belum pernah aku bilang ke kamu tapi ingin kamu tahu. Aku sering lihat kamu nangis diam-diam dari balik pintu. Tapi aku gak tahu harus gimana. Aku dengar kamu nyanyi di kamar. Aku suka suaramu, tetapi aku terlalu gengsi. Terima kasih. Hari ini kalian jujur, bukan untuk menyakiti tapi untuk menyembuhkan. Ini namanya keberanian. Kalian sedang mendorong tembok yang dibangun karena terluka. Untuk menutup sesi hari ini, saya ingin kalian masing-masing menulis satu janji kecil, kalimat
dimulai dengan kata aku akan. Aku akan tetap jadi adik walaupun sering ditolak. Aku akan belajar menerima kehadiranmu sebagai bagian dari rumah ini. Sesi ini belum berakhir, tapi kalian sudah memulai perubahan besar. Kalian tidak lagi dua orang yang saling menyalahkan, tapi dua hati yang saling menyembuhkan. Ketika Bu Salsa, seorang konselor keluarga, datang untuk memediasi, benang kusut di antara mereka mulai diurai. Lewat sesi konseling yang jujur dan menyentuh hati, mereka saling mengungkapkan ketakutan terdalam. Takut kehilangan, takut dibenci, dan takut tidak disayangi. Bu Salsa memfasilitasi sesi penuh kejujuran dengan teknik refleksi emosi, latihan kalimat jujur, dan menumbuhkan empati. Perlahan, keduanya menyadari bahwa mereka bukan musuh, melainkan dua hati yang sama-sama ingin dicintai. Baik, terima kasih ya untuk kedua kalinya kalian menerima ibu di rumah kalian. Karena untuk kemarin kita sudah melakukan sesi pertama, lalu untuk hari ini kita lanjutkan untuk sesi kedua dan sampai selesai permasalahan kalian. Sekarang saya ingin kita melihat lebih dalam ke permasalahan yang paling membuat kalian merasa tidak bisa hidup damai bersama. Bukan sekedar konflik sehari-hari, tapi luka terdalam. Aku takut ayah lebih sayang ke Hajar daripada aku. Dulu semuanya tentang aku dan ayah. Sekarang aku merasa seperti cuma anak tambahan. Tapi aku juga takut, Jol. Aku selalu takut kamu benci aku karena aku dekat sama ayah. Aku jadi jaga jarak, malah makin salah. Jadi salah paham ini terjadi karena kalian sama-sama ingin merasa disayang, tapi menyimpan sendiri. Kajol merasa digantikan, Hajar merasa ditolak. Iya, Bu, tapi aku nggak pernah pengen gantiin tempat siapapun. Dan aku juga gak pengen rebutan kasih sayang. Aku cuma pengen ayah adil. Itu wajar. Anak manapun ingin tempatnya di hati orang tua tetap ada. Tapi kalian juga bisa berbagi ruang di hati orang tua tanpa saling menyingkirkan. Saya ingin kalian memikirkan satu hal. Bagaimana jika ayah kalian mendengar kalian hari ini? Apa yang kalian ingin dia tahu? Bahwa aku cuma ingin diakui sebagai anaknya, bukan ancaman buat hubungan aku sama Kajol. Aku ingin ayah tahu, aku masih butuh dia. Walau aku kelihatan kuat, aku tetap anaknya. Kalian boleh sampaikan itu suatu hari nanti. Tapi hari ini kita sampaikan itu dulu ke diri kita sendiri. Karena penerimaan itu harus dimulai dari dalam. Sekarang ibu kasih waktu kalian 1 menit, tulis surat pendek kepada diri sendiri. Ucapkan bahwa kamu berhak disayang, diterima, dan dimaafkan. Dan kalian boleh membuka HP untuk mencatatnya. Oke, sudah selesai untuk mencatatnya. Kalian luar biasa hari ini. Kalian belajar bahwa luka tidak terlalu harus dibalas luka, tapi bisa dijahit pelan-pelan dengan keberanian, pengertian, dan cinta. Bu, boleh nggak mulai malam ini aku dan Hajar buat catatan bareng? Tiap malam kita tulis satu hal yang baik tentang hari kita. Dan satu hal baik tentang satu nama lain. Itu ide yang bagus, itu ide sangat bagus. Saya senang melihat kalian menciptakan rasa sendiri untuk saling terhubung. Akhirnya, Kajol dan Hajar memilih untuk membangun ulang hubungan mereka, bukan sebagai saudara tiri yang terpaksa tinggal bersama, tapi sebagai dua remaja yang ingin sembuh dari luka keluarga dan menciptakan rumah baru yang lebih hangat. Pelan-pelan, tetapi dengan niat yang tulus.